الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'aradna, dan kami dekatkan jahannam yauma idzin, pada hari itu, hari kiamat, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, ardon, dengan sangat dekat, ardon, dengan betul-betul kami dekatkan. Alladzina, yaitu orang-orang kanat, yang adalah a'yunukum, mata-mata mereka, fi ghita'in, di dalam tutup antikri, dari mengingati aku, maksudnya melihat Al-Quran. Matanya buta, tidak melihat Al-Quran, tidak mau melihat isi Al-Quran, tidak mau memikirkannya, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wa kanu, dan adalah mereka la yastati'una, tidak mampu semuanya, sam'an, mendengar, dikasih nasihat juga tidak mau mendengarkan, karena mereka itu orang marah. Namanya orang marah itu melihat kebenaran itu adalah marah, maka dinasihati enggak masuk. Seperti dikatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna ainas suhti tubdil masawih. Kalau orang itu sudah ridha, sudah senang, puas, maka itu hilang semuanya cacat-cacatnya temannya, karena senang. Tapi kalau orang itu marah, benci, dengki, maka semua yang nampak itu adalah keburukan saudara Islamnya. Apa hasibal ladzina kafaru, apa hasiba, apakah mengira, alladzina kafaru, orang-orang kafir, ayattakhidhu, untuk mengambil ibadi, hamba-hambaku, yaitu para malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, min duni, dari selainku, aulia, para pembela, yaitu masa Tuhan-Tuhan, menjadikan hamba-hamba menjadi Tuhan. Malaikat adalah anak-anaknya Allah, disembah. Itu Nabi Isa dianggap anak Allah juga, disembah, atau bahkan gabungan antara Allah dan Roh Kudus, disembah. Nabi Uzair juga dianggap sebagai anaknya Allah, disembah. Nah, kamu kira kamu mengambil hamba-hambaku sebagai Tuhan itu loh, aku enggak marah. Nah, Allah marah. Inna, sungguhnya kami a'tadna, kami sediakan jahannam lil kafirin, bagi orang-orang kafir, nuzulan, tempat bersemayam. Kemarahan Allah itu gimana? Kemarahan Allah itu adalah kalau sudah marah, memasukkan orang yang dia marahi ke jahanam. Masukkan, dibakar gitu saja. Qul, katakanlah Muhammad, hal nunabiukum, tidakkah kami telah memberitahu kalian, bil ahsa, tidakkah kami memberitahu kalian. Qul hal nunabiukum, tidakkah kami memberitahu kalian, bil ahsarina, dengan orang yang paling merugi amalannya, alladzina, yaitu orang-orang dhalla, yang telah hancur, hilang, sa'yuhum, usaha mereka, amalan mereka, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wahum, sedangkan mereka, yahsabuna, mengira, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinuna, berbuat baik, berbuat baik, suna'an, amalan. Mereka mengira telah beramal baik yang banyak, tapi semuanya adalah hilang, tidak ganggu, batil. Ulaika, mereka itu orang enggak beriman. Amalan orang enggak beriman itu enggak ada gunanya. Makanya iman ini masih lurus. Kalau orang iman itu, iman seseorang itu tidak lurus, semua amalannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang iman, aku iman bahwa alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah 99%-nya, yang 1% bukan. Saya seperti itu. Oh, seluruh amalan dia tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Amalan apapun enggak diterima oleh Allah. Orang menganggap bahwa Allah itu menciptakan alam ini ada yang bantu. Nah,
dibantu sama malaikat, namanya seperti itu. Dibantu sama malaikat, mensekutukan malaikat dengan Allah. Maka amalannya enggak diterima oleh Allah. Allah menciptakan sendiri. Allah adalah zat yang maha satu. Allah adalah zat yang maha kuasa dan satu-satunya yang berkuasa. Ulaika mereka itu alladzina kafaru, orang-orang yang kafir bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Tidak mengsekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah. Waliqaihi, dan mereka kafir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mempercayai bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah mati ini ada kubur, setelah kubur bangkit dari kubur, kemudian ada hisab, kemudian ada surga, kemudian ada neraka. Semua itu dia ingkari semuanya. Fahabitat, karena itulah fahabitat, maka hancur, terhapus a'maluhum, amalan-amalan mereka. Fala nuqimu, maka kami tidak menegakkan lahum bagi mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, waznan, timbangan, maksudnya waznan, nilai dari amalan mereka. Mereka itu enggak ada nilainya sama sekali, maka enggak perlu ditimbang, maksudnya itu saking tidak bernilai, habis, terhapus. Dzalika, yang demikian itu, jazaa'uhum, balasan mereka, jahannam, bima kafaru, sebab kafir mereka, wattakhadhu, dan mereka mengambil ayati, ayat-ayatku, wa rusuli, dan utusan-utusanku, huzuan, sebagai gurauan saja. Kalau dibacakan ayat-ayatnya Allah malah dibuat senda gurau, buat gurauan. Kalau dinasihati oleh utusannya Allah dan malah buat gurauan, meremehkan dan bergurau. Innal ladina, sungguh orang-orang amanu yang mereka beriman, wa amilus solihati, dan amal saleh, kanat adalah lahum bagi mereka jannatul firdaus, surga firdaus. Surga firdaus itu tempatnya ada di tengah surga dan paling tingginya surga. Nuzulan, tempat bersamanya. Khalidina, mereka kekal semuanya fiha, dalam surga firdaus. La yabghuna, mereka tidak ingin anha, dari surga firdaus, khiwalan, pergi. Sudah kerasan langsung di surga sana, enggak pengen pergi keluar dari surga. Ada lagi itu tempat yang sebenarnya tempat ini adalah jalan menuju surga, tapi ada orang itu pengen pergi aja. Mana itu? Pondok pesantren. Man salaka tariqan yaltamu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini jalan menuju surga, tapi ada yang pergi. Ini surga firdaus kok pergi, nggak betah. Gimana ini? Pengen kemana Tuhan? Ini sudah di jalan menuju surga firdaus kalau kamu amalkan ilmunya. Di pondok ini itu kan tempat untuk belajar, dan belajar yang kita pelajari adalah ilmu agama. Yang kita pelajari adalah kalamnya Allah, kalamnya utusannya Allah. Dan itu jalan menuju surga. Kenapa harus pergi dan kita tinggalkan? Kalau tahu hakikatnya orang-orang ahli surga, kalau sudah masuk surga, kenapa mereka kok nggak mau pergi? Dulu juga begitu, ketika mereka merasakan nikmatnya ilmu untuk bisa masuk surga, mereka tidak pergi-pergi lagi. Sebetulnya amalannya orang di surga itu ya sama kok. Amalannya orang di surga itu sama dengan yang di dunia ini, mirip-mirip. Orang di surga ini tidak ada benci hatinya dengan sesama saudaranya Islam. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka tidak ada ghil, tidak ada dendam kepada saudara Islamnya di surga. Dulu mereka itu di dunia juga seperti itu. Ya. Wanita-wanita surga ini sifatnya apa? Qasiratut tarfi'ain. Matanya itu enggak jelalatan, enggak mau melihat selain suaminya. Loh, di dunia memang juga seperti itu. Kan seperti itu.
Orang-orang surga itu saling ziarah, datang, ziarah sana, kalau saudara-saudara Islamnya di surga. Lah dulu istiqomah loh jauh lah itu. Untuk istiqomah ziarah, istiqomah khususi, ya memang begitu urusan agama. Kalau urusan perdagangan itu enggak ganggu lah. Nah, ini hanya urusan agama. Urusan agama. Mereka ini saling mahabbah, jagongan, saling cinta mencintai. Ketika di dunia, nah, memang mereka ini orang-orang yang beriman dan sempurna imannya. Dan orang yang sempurna imannya itu adalah orang-orang yang mencintai saudara. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Nah, mereka salam, orang dari surga datang salam, jagongan, salut sama lain cinta mencintai. Di dunia juga begitu. Dia juga seperti itu ahli surga itu. Qul katakanlah Muhammad, lau kana bila mana ada al-bahru lautan, midatan adalah tinta li kalimati Rabbi untuk kalimah-kalimah Tuhanku. Ini sebagai ulama ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah keajaiban-keajaiban, hikmah-hikmahnya Allah. Ini semua ditulis semuanya. Nah, begitu banyaknya dan tidak dapat ditulis walaupun oleh seseorang. Kalau seumpama semua orang nulis kemudian tintanya adalah sebanyak air yang ada di lautan dan ditambah lagi, maka yang seperti itu air yang ada di 2 kali lipatnya untuk menulis kalimah-kalimahnya Allah ini tidak akan mampu. Masih lebih banyak kalimahnya Allah daripada tulisan, nggak bisa ditulis saking banyak, tidak terhitung. Lanafita sungguh akan habis al-bahru lautan yang telah jadi tinta tadi, qabla an tanfada sebelum habis kalimat Rabbi, kalimah-kalimahnya Tuhanku. Walau ji'na, walaupun kami datangkan bimislihi seperti itu lagi, ya, tintanya seperti satu lautan lagi. Madadan tintanya kami datangkan lagi tinta satu lautan lagi pun masih belum bisa habis juga dan tidak akan bisa habis. Allah ini enggak batas, kesempurnaan Allah tidak terbatas, maka hikmah-hikmah Allah dan kalimah Allah juga tidak terbatas, tidak dapat ditulis. Kalau kata Muhammad, innama ana, hanyalah aku ini basyarun seorang manusia, mislukum seperti kalian, yuha yang diwahyukan ilaih kepada diriku. Annama ilahukum, sesungguhnya Tuhan kalian ilahun wahidun adalah Tuhan yang satu. Paman maka barang siapa kana yarju yang dia ini menginginkan liqa rabbih bertemu dengan Tuhannya, sedangkan Tuhannya itu ridha kepadanya, fal ya'mal maka hendak dia amal amalan salihan, amal yang saleh. Kalau pengen kamu bertemu dengan Allah, sedangkan Allah itu ridha kepada kamu, maka hendaknya amalah saleh. Wala yusyrik, dan janganlah kamu sekutukan bi ibadati rabbih dengan ibadah kepada Tuhan. Wala yusyrik dan dia tidak mengsekutukan, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan dia tidak mengsekutukan bi ibadati rabbih dengan ibadah pada Tuhannya, ahadan mengsekutukan ahadan seorang pun. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah riya dalam ibadah dia hanya karena Allah, bukan karena dipamerkan kepada selain Allah. Biar dilihat ustadznya, biar dilihat orang lain, biar nampak khusyuk, biar nampak kayak wali. Ya. Pamer itu sebetulnya itu syirik juga itu, tapi syirkun khafi. Kalau kamu pengen amal soleh yang ikhlas, maka hilangkanlah rasa syirik. Syirik ini ada caranya. Bagaimana kalau riya? Syirik khafi itu riya, pamer dalam amal. Caranya menghilangkan bagaimana? Caranya menghilangkan jangan difikirkan. Jangan berpikir apapun di dalam ibadah kecuali hanya memikirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang rasa pengen pamer itu datang sebelum amal, kadang-kadang datang di tengah-tengah amal. Kalau rasa pengen pamer itu datang sebelum amal, biasanya nggak pernah sholat tahajud, biasanya nggak pernah sholat sunnah. Begitu ada ustadz, lagi ngasih nilai. Nah,
Dia langsung sholat di dekatnya ustadznya. Biar apa? Dan dipamerkan ustadz. Yang seperti ini, pengen seperti ini, maka jangan dilakukan. Jangan. Karena sebelum sholat, sebelum ibadah, kamu ini sudah menginginkan untuk berbuat, yaitu riya. Jangan diteruskan, hentikan. Nggak usah sholat. Karena awalnya niatnya sudah salah. Kecuali kalau begini, kalau dia ini ketika awalnya sudah ikhlas karena Allah, kemudian tengah-tengah sholat, tahu-tahu Pak Lurah datang. Ya. Kemudian dia langsung bismillah loh. Nah yang seperti ini maka hendaknya jangan dibatalkan sholatnya, diteruskan saja, tetapi ditolak. Aku benci riya ini, aku benci riya ini. Kalau sudah ada usaha, semoga Allah ampuni. Gitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.